Baik tuh sangat-sangat behon tahu di tempat lain karena behon tahu jujur behon pasti ada juga hanya kan kebanyakan di TDM. Nah, baik tuh yang sampai sampai seperti itu Om Boban. Kasih rumah, kasih halaman, katong syuting di situ. Orang yang lewat pun oh kalau katong syuting situ, kadang ada beberapa teman orang-orang yang tahu bahkan kakak-kakak seputar Om Boban untuk supaya jangan mengganggu. Makanya itu kenapa bet sangat contoh beta son tahu be harus omong kemana tapi ini be cerita kenapa bagi be toleransi kupang tuh sangat tinggi. Be pun kawan sendiri sa Om Boban mau pi makan nabas atau erwela kalau be masih ada di situ don cari makan lain bahkan sampai be sendiri saya bilang sudah son papa makan saya be ikut gabung situ. Be harus omong itu beberapa kali sampai be pernah ju temani dong pi makan nabas Bali oi bana. Oh begitu. Duduk sama-sama dengan dong. Kalau soalnya dong bungkus beta beli di tempat lain makan sama-sama. Itu toleransi yang dong masih memikirkan kemana seorang muslim di sekitar non muslim begitu. Berikutnya kota agak lompat dulu, karena beta mau kepingin tahu lokasi syuting tim Kaboaks ini kan TDM, TDM 2 ya? 3. TDM 3. Beta mau tanya terkait dengan TDM ini. Ada di beberapa podcast. Kak Api ini selalu tonjolkan identik ini kan beta TDM. Nama samaran dulu sniper ya? Jangan ditanya anjing. Dulu pakai beb pisang. Mungkin karena beb bibir bawah terlalu tebal toh jadi dong anak-anak harus umuran beta dan panggil beb pisang. Oh gitu. Masih ingat sampai sekarang. Jadi identik sekali dengan TDM. Begitu mencintai. Apa yang bikin kedekatan atau terlalu cinta ini kampung Akamsi TDM ini karena mana ceritanya? Sebenarnya untuk pengaruh sih dalam gang sonde ada pengaruh sama sekali. Tapi karena kakak kawan dong semua betul-betul yang berasa oh ini keluarga dari luar rumah nih. Dong pun baik, dong pun peduli tuh beda beb rasa itu nah. Beb pernah kasih naik story Om Boban. Beb tulis bilang kalau misalnya son ada kawan-kawan mungkin sekarang besok mati. Saking be rasanya itu dari TDM dan juga pergaulan di luar ya. Soalnya beberapa kali kalau misalnya be masalah Om Boban ke pertama kali Oh pernah ada masalah? Pernah masalah? Be pikir ini soalnya ke pertama kali masuk sekolah SMA 3 nih. Kakak kelas mintalah sumbangan. Beta betul-betul orang yang mulut sonde baik. Maksudnya be omong sembarang akhirnya kakak kelas tersinggung. Akhirnya beda pepanggil. Dong tanya, be kontak Akamsi dong. Lu anak mana nih dong? Be kontak kakak dong yang lulusan SMA 3 akhirnya dong datang omong bye-bye. Maksudnya sepeduli itulah be anak-anak gang yang Kompak. Iya kompak. Kompak sekali. Dong pokoknya dong kekeluargaan tuh sangat tinggi lah. Termaksud dengan ini di gang TDM 3 nih. Iya. Di TDM 3 termaksud dengan kru dengan talent Kaboaks dan kru Kaboaks semua. Ini Akamsi TDM dong nih. TDM 3 nih. Untuk Akamsi sendiri itu hanya beta Om Boban. Kenapa beta mau syuting di TDM? Awalnya katong tuh syuting di TDM, soalnya sama sekali terpikirkan untuk di TDM. Tapi karena beta tahu sendiri watak dari beta tetangga dong sebaik apa. Jadi dong waktu katong awal di situ tuh dong welcome yang betul-betul Om Boban. Kita tong betul-betul masih nol sama sekali sonde ada. Sekarang just beberapa orang tahu ketong dari yang dulu yang orang sama sekali sonde tahu ketong. Sampai sekarang yang beberapa orang suka kenal Kaboa. Jadi dong pembaik tuh sangat-sangat
behon tahu di tempat lain karena behon tahu jujur behon pasti ada juga hanya kan kebanyakan di TDM. Nah, baik tuh yang sampai seperti itu Om Boban. Kasih rumah, kasih halaman, datang syuting di situ. Orang yang lewat pun oh kalau katong syuting situ, kadang ada beberapa teman orang-orang yang tahu bahkan kakak saya putar Om Boban untuk supaya jangan mengganggu. Makanya itu kenapa Bet sangat nyaman di TDM karena seperti itu. Dan dengar bocoran begini, ada bocoran kesan yang dari tetangga dong, bersaudara dong di TDM 3. Kebanggaan sendiri, Kotong Gang juga akhirnya terkenal juga dikonsumsi orang YouTube, semua penonton. Akhirnya Kotong juga ikut terkenal, Kotong Punggang. Ada pendapat begitu, Kosonde, Kakak Apin? Ya ada juga pendapat begitu karena walaupun beberapa orang sudah tahu tuh ada kondisi di mana katong sampai syuting Om Boban, orang datang di depan rumah, misalnya rumah RT itu paling nampak dan paling jelas di itu gang rumah Pak RT punya tuh. Orang hanya sekedar berdiri dan foto dengan rumah. Jadi kadang pemilik rumah boi, maksudnya pemilik rumah tetangga berpanggil boi. Itu juga kadang aneh. Aneh kenapa ini orang datang ke berdiri di depan rumah ke foto. Sekarang biasa kasih tahu. Bahkan ada tentara-tentara datang untuk walaupun kan sudah syuting dong datang untuk foto dengan rumah walaupun hanya rumah. Dan rumah yang paling terpampang nyata tuh adalah rumah Pak RT. Padahal di samping tuh ada Om Ben tuh rumah, tapi kan agak sedikit di dalam toh ini halaman luas sampai di dalam. Sampai segitunya. Makanya itu terbaik lah. Nah, ngomong tentang support terbaik apa? Bapak tua juga Kak Apin Bapak juga sangat support dari dulu. Ini beta pernah Om Bosan undang beta kemarin 3 tahun, 3 tahun anniversary 3 tahun ke Boaks itu Bapak tua juga ada sempat kasih sepatah 2 kata. Itu support memang dari awal Bapak tua. Sebenarnya support atau sound itu memang beta yang jarang di rumah. Bahkan ada hari di mana beta soalnya ketemu keluarga sama sekali. Nah, jadi saya tahu buat apa. Kaget sampai sudi Boaks. Kaget sampai bawa kawan-kawan syuting di rumah. Begitu sampai akhirnya. Bapak tua new maksud support ke Boaks-nya tim Boaks. Beta lihat Bapak tua juga sangat support sekali. Ya, tapi awalnya kan soalnya tahu buat apa ini anak bergaul dengan siapa nih. Sampai sekarang baru ternyata ini anak Boaks. Ya bukan mau sonde mau lah. Pas Bapak tua juga harus support ini anak. Begitu. Kakak Apin, ini Kotong lompat-lompat topik lompat-lompat. Beta kepingin tahu Kakak Apin pun pendapat tentang satu hal. Satu hal nih begini. Kupang nih kota yang multi etnis, ras, agama, semua. Dan beta salah satu orang yang beta suka pakai istilah mayoritas minoritas beta suka begini. Beta kepingin mau tahu Kak Apin pun pendapat tentang toleransi Kotong di Kupang. Sebenarnya kalau secara konkret toleransi itu apa bagi seorang Apin? Kalau bicara tentang Om Boban menganggapi kalau minoritas dan mayoritas, sebenarnya beta agak bertolak belakang dengan Om Boban. Karena pasti harus ada minoritas dan juga mayoritas biar ada yang namanya toleransi. Oh begitu. Ya kalau misalnya semua mayoritas semua ada satu hal di situ, buat apa lagi toleransi? Tapi kalau misalnya ada minoritas mayoritas, nah di Kupang sendiri mayoritas yang berasa sendiri Om Boban. Toleransi sangat tinggi. Bisa tahu beda dengan yang mana, tapi kota Kupang tuh bahkan ada masjid dan juga gereja yang bersampingan. Jadi wali kota, HKBP dan juga masjid apa, bahkan masjid sampai lupa dia nama. Berasa betul. Oh ini. Contohnya begini. Contoh beta tahu harus omong kemana, tapi ini
cerita kenapa bagi beta toleransi kupang tuh sangat tinggi. Bepung kawan sendiri sa Om Boban mau pi makan nabas atau erwela, kalau be masih ada di situ, don cari makan lain. Bahkan sampai bepung diri sendiri, saya bilang sudah son papa makan, saya be ikut gabung situ. Be harus omong itu beberapa kali, sampai be pernah ju temani dong pi makan nabas Bali, oi bana. Oh begitu. Duduk sama-sama dengan dong. Kalau soalnya dong bungkus, beta beli di tempat lain, makan sama-sama. Itu toleransi yang dong masih memikirkan kemana seorang muslim di sekitar non-muslim begitu. Konkret yang Kakak Apin rasakan. Rasakan. Beda dengan, bukan membeda-bedakan, tapi Kota Kupang toleransi susah untuk sampai titik Kota Kupang toleransi. Bejamin itu di kota-kota lain. Karena mungkin berasa di Kupang di kota lain mungkin behon tahu, jadi tapi kalau dari berita sih ya beson bisa omong itulah. Kalau di sini pun bahkan sholat taraweh itu ada beberapa orang dari non muslim yang jaga. Iya, ada beberapa forum pemuda Kota Raja dong punya kegiatan rutin itu. Pembersihan, dong pungut sampah setelah sholat itu, dong jaga dan koran-koran dengan ini kemarin IKEF, Ikatan Keluarga ND Flores, dong kemarin sholat id kemarin tuh dong pembersihan dan pengamanan sholat id, begitu. Makanya itu toleransi untuk Kota Kupang tuh, dong rasa di sini baru dong bisa tahu apa itu toleransi, baru orang luar mau belajar toleransi makanya harus datang di Kota Kupang. Jadi NTT lah. Jadi bukan dengan kata-kata ya, lebih pada dia punya perlakuan. Siap. Sampai siap Kakak Apin. Kakak Apin, kotong semua masuk segmen terakhir Kakak Apin. Ini beta juga harus kasih pertanyaan dan minta pendapat. Beta minta pendapat Kakak Apin tentang Kakak Apin pun tanggapan pendapat tentang industri kreatif NTT Kota Kupang. Harus disclaimer ini kalau beta bukan ahlinya di situ dulu, tapi berikan pendapat yang bawaannya. Kreatif di Kota Kupang kalau bukan dia rakyat yang memulai, berarti akan pernah ada. Kalau bukan kotong yang memulai dia punya rakyat di luar dinas dan sebagainya. Kalau bukan rakyat yang mulai, berarti akan pernah ada. Bahkan yang dengar ini dengar beson tahu salah atau sonde. Di masih betako jauh nih. Dong pun ada dinas lah, ada kata ngomong di salah satu dinas lah. Dong masih promo pun dengan buku. Atau dong promo pun dengan orang-orang dari luar. Sedangkan orang kreatif tuh mungkin dong hanya pakai ke kameramen ini itu. Sedangkan ada platform yang anak-anak daerah sendiri buat harus backcraft tuh harus mengayomi itu semua tuh, datang atau buat sesuatu untuk anak-anak tuh lebih maju lebih mau. Sedangkan ini betul-betul di zaman yang menghasilkan uang hanya dari kamera. Zaman TikTok lah. Jadi agak berat kalau misalnya rakyat sendiri sudah sadar. Karena dorongan dari pemerintah berasa kurang kurang atau sonde behon tahu. Tapi ya kurang lah. Soalnya di Cina pun, yang baca Om Boban, di Cina pun dong betul-betul pakai influencer seberdampak itu bagi dong punya kemajuan di dong perekonomian negara. Bahkan dong mau menggunakan AI untuk jual dong produk selama 24 jam. Nah, ketong harusnya sadar itu sekarang Soalnya terlambat tuh memang agak susah, walaupun son papa sih kalau terlambat.
Jadi ya rakyat kalau sonde gerak bersonde akan ada ekonomi kreatif bagi beta ya. Walaupun be bukan expert di itu bidang. Tapi kalau dukungan pemerintah juga agak kurang sih. Jadi ini harus lebih bertemu antara orang-orang kreatif di luar dinas dan juga para petinggi dong lah, pemangku kebijakan. iya, untuk berunding dan coba sharing apa yang terjadi, biar walaupun sonde bisa tarik, bukan sonde bisa, walaupun belum menarik turis mancanegara, setidaknya ketong sendiri mampu tahu dan mau pi sana, mau pi misal pariwisata lah, mau pi untuk dalam ketemu kota sendiri. Bahkan ada beberapa tempat yang be sendiri sonde tahu. Tapi kalau misalnya kolaborasi antara dinas dan juga orang-orang kreatif, bikin ketong bisa cepat. Kayak misalnya dong betul-betul push di Labuan Bajo. Lihat. Padahal sekarang coba ada beberapa tempat di sini yang sama bagusnya juga dengan Labuan Bajo. Nah, beta lihat ke trennya, beta makanya tadi beta singgung TikTok sedikit karena trennya banyak yang explore dan itu beta suka sekali dengan kotompung konten kreator lokal. Dong explore, mau itu makanan, tempat wisata, konten kreatif, konten video kreatif, dong explore dan itu bikin beta bangga. Salah satu juga beta harus berterus terang bahwa Kaboaks harus beta akui bahwa dong pemicu kotong untuk percaya diri berkarya sebagai konten kreator lokal dengan kotong pun ciri khas bawa omong kupang. Om Boban ini kan bawa omong kupang sone bisa bawa omong terlalu dengan berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Begitu Kakak Apin. Kakak Apin, mungkin ada sebagai penutup apa yang mau Kakak Apin sampaikan? Kalau untuk TikTok sebenarnya bukan TikTokers atau apa, tapi akun penikmat TikTok, lah. Akun ada. Ya dong, sekarang orang-orang lebih percaya diri. Bukan be yakin bukan dari Kaboaks. Soalnya ada sebelumnya dari YouTuber Kupang tuh kalau salah kayak Alan Hia. Habis itu Everlasting Freak. Itu tuh pendahulu yang dulu, anggaplah dong yang berdiri sebelum Kaboaks tuh dong tuh lucu-lucu Om coba teman-teman membuka Dopin channel, harusnya kalau untuk besar dong lebih besar Kaboaks pasti karena dong lucu. Dan Alan Hia tuh dia konten untuk prank. Bukan untuk prank, dia konten prank. Tapi sekarang lebih banyak reaksinya. Beson tahu sampai sekarang karena juga sudah banyak ikuti beliau. Tapi bukan karena Kaboaks sih Om Boban. Pasti banyak faktor juga, makanya orang-orang lebih percaya diri lah. Kalau beta rasa begitu. Tadi yang beta rasakan begitu kan, beta mulai bikin konten ini, beta bahasa Kupang bisa diterima. Kosan harus bisa paham, begitu. Beta maksudnya beta percaya diri begitu. Bisa diterima. Kosan ternyata kok Kaboaks ada sementara ini saya dong diterima. Kalau beta sebagai pribadi, beta percaya diri bikin Om Boban channel dengan omong bahasa Kupang dari Kaboaks. Dia pun beta ini terpengaruh kuat begitu, percaya dirinya begitu. Ya kalau Om Boban bilang seperti itu, beta bersyukurlah kalau Kaboaks bisa seperti itu. Tapi untuk yang beta bahkan agak ragu juga Kaboaks pun, bukan ragu sih. Dan dampak juga ya, kalau bagi positif ya positif kalau sonde ya sonde Kaboaks juga belum sebesar itulah, tapi doakan saya bisa besar. Gitu. Kakak Apin, Paman Kaboaks, terima kasih sudah berbagi cerita di Om Boban channel di acara Bersulang. Kakak Apin sehat selalu Kakak Apin? Iya sehat lah. Seizin Tuhan beta sehat. Tetap berkarya, tetap
menjadi inspirasi bagi kotong semua. Anak NTT, khususnya anak Kupang, lebih khususnya anak TDM lah. Tetap menjadi inspirasi, tetap menjadi orang baik, tetap menjadi orang yang berdampak bagi lingkup sekitarnya. Kakak Apin, terima kasih untuk waktunya. Kakak Apin, sukses selalu. Salam halek. Salam halek, Bapak.